Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah adik-adik, pembahasan kita kali ini adalah tentang suhu dan kalor. Dan fokus pembahasannya adalah tentang konsep suhu dan kalor serta konversi skala termometer. Oke, seperti biasa, yuk like tayangan ini dan subscribe channel Juni NH. Terima kasih adik-adik. Insya Allah, setelah kalian menyimak video ini, maka kalian akan dapat menganalisis hubungan suhu dan kalor dan ditunjukkan dengan dapat merinci konsep suhu dan kalor, juga dapat mengkalkulasi konversi skala termometer. Ayo deh kita mulai materinya dengan pembahasan awal tentang konsep suhu dan kalor. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Di sini kita lihat sebuah proses pengelasan logam. Pengelasan atau welding merupakan salah satu teknik untuk menyambung dan mereparasi logam. Pengelasan merupakan pengerjaan yang amat penting dalam teknologi produksi dengan bahan baku logam. Tapi tahukah kamu bahwa semakin lama waktu pemanasan logam, maka kalor yang diberikan pada logam akan semakin besar pula. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Sebagai bentuk energi, kalor tidak dapat dihilangkan tapi dapat diubah bentuknya. Perubahan bentuk energi ditandai dengan perubahan suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu memerlukan kalor, sedangkan penurunan suhu akan melepaskan kalor. Sudah kebayangkan adik-adik hubungan antara suhu dan kalor? Nah, jadi suhu dan kalor merupakan dua besaran yang berbeda meskipun keduanya saling berkaitan. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu zat, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dideteksi melalui perubahan suhu. Sebagai bentuk energi yang berhubungan dengan suhu, kalor memiliki satuan khusus yang disebut kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,18 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Dan adik-adik, sifat-sifat termometrik yang dimiliki besaran pada suatu zat dapat digunakan sebagai petunjuk tinggi rendahnya suhu sekitarnya. Sehingga fakta tersebut digunakan dalam pembuatan alat pengukur suhu atau termometer. Zat yang digunakan dalam termometer sebagai petunjuk suhu disebut zat termometrik. Ya, meski memang sekarang sudah ada yang digital ya, di mana pengukuran suhu menggunakan termokopel atau mungkin sinar inframerah sebagai sensornya. Nah, adik-adik, ketika kita mengukur temperatur dengan menggunakan termometer, terdapat beberapa skala yang digunakan. Di antaranya adalah skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki perbedaan dalam pengukuran suhunya. Yang pertama, termometer Celsius. Termometer ini dibuat oleh Anders Celsius. Ia membuat termometer dengan titik beku air pada skala 0 dan titik didih air pada skala 100. Termometer buatannya dikenal sebagai termometer Celsius dengan satuan suhu dalam derajat Celsius. Jadi, termometer Celsius mempunyai titik bawah 0 derajat Celsius dan titik atasnya 100 derajat Celsius. Skala Celsius dalam penggunaan pengukuran tubuh sangat umum digunakan di sebagian besar negara di dunia selain Amerika Serikat, termasuk tentunya di Indonesia ya. Yang kedua, termometer Reaumur. Dibuat oleh Antoine Verschaff de Reaumur, dan termometer ini rancangannya disebut sebagai termometer Reaumur dengan titik acuan bawah 0 derajat Reaumur dan titik acuan atas 80 derajat Reaumur. Skala Reaumur digunakan secara luas di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman, tapi kemudian digantikan oleh Celsius. Dan saat ini, skala Reaumur jarang digunakan kecuali di industri permen dan keju. Ketiga, termometer Fahrenheit. Dibuat oleh fisikawan Jerman yang bernama Gabriel Daniel Fahrenheit. Ia menetapkan titik beku air pada skala 32 derajat Fahrenheit sebagai titik acuan bawah dan titik didih air pada skala 212 derajat Fahrenheit
sebagai titik acuan atas. Dan skala Fahrenheit ini masih umum digunakan di Amerika Serikat loh. Yang keempat, termometer Kelvin. Dibuat oleh Lord Kelvin dan ia merancang termometer yang dikenal sebagai termometer Kelvin. Termometer ini mempunyai titik acuan bawah 273 dan titik acuan atas 373. Skala satuan suhu termometer ini dinyatakan dalam Kelvin tanpa derajat. Dan skala Kelvin, seperti halnya skala Celsius, adalah unit standar internasional yang merupakan standar pengukuran yang digunakan umumnya dalam pengukuran ilmiah. Karena tidak ada angka negatif pada skala Kelvin, maka akan sangat nyaman untuk menggunakan skala Kelvin ketika mengukur temperatur yang sangat rendah dalam penelitian ilmiah. Nah, adik-adik, saat melakukan pengukuran suhu dengan suatu termometer, kita memerlukan suatu acuan. Apapun termometer yang akan kita gunakan nanti. Nah, acuannya itu didasarkan pada skala termometer. Acuan tersebut yaitu titik didih dan titik beku air. Adapun tahapan-tahapan dalam menetapkan suhu termometer menurut Andreas Celsius antara lain sebagai berikut, di mana titik acuan bawah skala Celsius yaitu 0 derajat menggunakan suhu air yang sedang membeku atau membentuk es. Kemudian, titik acuan atas, yaitu 100 derajat, menggunakan suhu air yang sedang mendidih pada tekanan udara normal, yaitu 1 atmosfer atau 76 cm Hg. Kita bisa lihat bahwa untuk termometer Celsius, selisih atau jumlah skala antara titik acuan bawah dan titik acuan atas adalah 100. Kalau termometer Reaumur, 80. Kemudian Fahrenheit 180 dan Kelvin sama dengan Celsius jumlah skalanya yaitu sama-sama 100. Nah, berdasarkan penetapan skala beberapa termometer, maka dapat dibuat perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin seperti berikut. Dan dari nilai titik atas dan titik bawah keempat jenis termometer pada tabel ini diperoleh rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, rumus perbandingan skala Celsius dan Reaumur. Pada tabel ini telah diketahui bahwa titik acuan bawah skala Celsius dan skala Reaumur adalah masing-masing adalah 0 derajat. Adapun titik tetap atau acuan atas skala Celsius dan skala Reaumur adalah 100 derajat Celsius dan 80 derajat Reaumur. Jadi, 100 skala Celsius sama dengan 80 skala Reaumur, sehingga dapat dinyatakan persamaan berikut. Oh ya, T kapital di sini adalah simbol untuk temperatur atau suhu ya, sehingga perbandingannya adalah suhu dalam Celsius dikurangi titik bawah Celsius dibagi suhu dalam Reaumur dikurangi titik bawah Reaumur sama dengan jumlah skala Celsius dibagi jumlah skala Reaumur. Data titik acuan bawahnya ini dan jumlah skalanya ini. Jika kita masukkan ke rumus perbandingan yang ini, seperti ini, maka T derajat Celsius dikurangi 0 sama dengan T derajat Celsius. Kemudian T derajat Reaumur dikurangi 0 sama dengan T derajat Reaumur. 100 dibagi 80 ini kita sederhanakan pecahannya. Kalau kita sama-sama bagi 20, angka-angka ini, maka hasilnya adalah 5/4. Dan dengan cara kali silang, maka didapatkan rumus atau persamaan untuk menentukan suhu dalam Celsius jika yang diketahuinya suhu dalam Reaumur adalah rumus ini, sedangkan jika sebaliknya kita gunakan rumus ini. Oke, yuk kita coba bahas contoh soal perbandingan skala Celsius dan Reaumur. Yang pertama, suhu badan Endah adalah 60 derajat Reaumur. Berapakah suhunya dalam skala Celsius? Oke, karena yang ditanyakan adalah suhu dalam Celsius, maka yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Dan jika yang ditanyakannya Reaumur, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita tinggal masukkan saja angka yang diketahuinya ke dalam rumus. T derajat Celsius sama dengan 5/4 dikali T derajat Reaumur.
Tadi yang diketahuinya adalah 60 derajat reaumur. Kita masukkan ke sini, sehingga 5/4 dikali 60. Dan hasilnya adalah 75. Jadi, suhu badan Endah adalah 75 derajat Celcius. Yang kedua, suhu di suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala reaumur? Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah suhu dalam reaumur dan yang diketahuinya adalah suhu dalam Celcius, yaitu 25 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu rumusnya. T dalam reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius. Kita masukkan suhunya dalam Celcius di sini, kemudian kita hitung 4/5 dikali 25 sama dengan 20. Jadi, suhu ruangan tersebut adalah 20 derajat reaumur. Yang kedua, rumus perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit. Dari tabel diketahui bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit dan 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit serta 100 skala Celcius sama dengan 180 skala Fahrenheit. Sehingga dapat dinyatakan persamaannya sebagai berikut. Sama ya caranya dengan perbandingan skala Celcius dan reaumur. Titik acuan bawahnya ini, jumlah skalanya ini. T derajat Celcius dikurangi 0 sama dengan T derajat Celcius. T derajat Fahrenheit dikurangi 32, tetap kita tulis seperti ini. Kemudian 100/180 kita sederhanakan menjadi 5/9. Sehingga rumus untuk mencari suhu dalam Celcius jika diketahuinya suhu dalam Fahrenheit adalah ini, sedangkan jika sebaliknya menggunakan rumus ini. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, suhu suatu kamar adalah 50 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu kamar tersebut dalam skala Celcius? Oke, kita jawab ya. Di sini yang diketahui adalah suhu dalam Fahrenheit, yaitu 50 derajat Fahrenheit, dan yang ditanyakan adalah suhu dalam Celcius. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, dan kita tinggal masukkan suhunya ke sini. Kemudian kita hitung dulu ya yang di dalam kurung. 50 dikurangi 32 sama dengan 18. T derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali 18. Dan hasilnya adalah 10. Jadi, suhu kamar tersebut adalah 10 derajat Celcius. Yang kedua, suhu sebuah lemari pendingin di dapur adalah -20 derajat Celcius. Berapakah suhu lemari pendingin tersebut dalam skala Fahrenheit? Oke, kita masukkan suhu dalam Celcius ke sini. Dan seperti biasa, kita menghitung yang di dalam kurung dulu ya. Berarti 9/5 dikali -20 sama dengan -36. Barulah kita tambahkan dengan 32. -36 ditambah 32 sama dengan -4. Jadi, suhu lemari pendingin adalah -4 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, rumus perbandingan skala Celcius dan Kelvin. Kelvin adalah satuan suhu dalam sistem internasional. Dari tabel, kita ketahui bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin dan 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Skala Celcius dan skala Kelvin sama-sama mempunyai 100 skala, sehingga diperoleh rumus hubungan skala sebagai berikut. Suhu dalam Kelvin sama dengan suhu dalam derajat ditambah 273 dan suhu dalam derajat sama dengan suhu Kelvin dikurangi 273. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Suhu air dalam suatu wadah adalah 27 derajat Celcius. Berapakah suhunya dalam skala Kelvin? Oke, berarti di sini datanya adalah suhu dalam Celcius dan yang ditanyakan adalah suhu dalam Kelvin. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita tinggal masukkan data angkanya ke sini. Berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300. Jadi suhu airnya adalah 300 Kelvin.
Contoh soal yang kedua, suhu sebuah microwave yang sedang digunakan untuk memanggang kue adalah 700 Kelvin. Berapakah suhu microwave tersebut dalam skala Celcius? Berarti yang diketahuinya adalah suhu dalam Kelvin dan yang ditanyakan adalah suhu dalam Celcius. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. 700 dikurangi 273 sama dengan 427. Jadi, suhu microwave tersebut adalah 427 derajat Celcius. Dan adik-adik, rumus konversi dirangkum dalam tabel berikut. Jadi, ketika kalian ingin mengkonversi reaumur ke Kelvin atau sebaliknya, misalnya, kamu bisa melihat tabel ini sebagai panduan mengkonversi skala termometer. Oke, baik adik-adik. Sekian penjelasan mengenai konsep suhu dan kalor, juga konversi skala termometer, dan kita akan lanjutkan di video lainnya mengenai pembahasan lain, suhu dan kalor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.